dan dokumen-dokumen yang kami baca, memang klien kami tidak berhutang kepada Ibu Wulan Guritno. Kita memiliki dokumen dan bukti-bukti atas fakta-fakta tersebut. Semua atau dana tersebut yang disebut dengan dana talangan tersebut itu bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar pakaian wanita seperti itu. Namun demikian semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Oleh karena itu makanya kami hadir di sini hari ini. Lalu kemudian semangat dari beliau atau sebagai itikat baik dari beliau juga beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan. Ya, itu rumahnya Sabda. Ya, rumahnya klien kami. Masih berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik. Pada prinsipnya dari kami ini inginnya ini berjalan dengan damai gitu, secara kekeluargaan. Harapannya bahkan sebelum sidang minggu depan, tadi mungkin dengar juga dari majelis hakim besok minggu depan kan akan datang ya para pihak dari prinsipal dari Ibu Wulan Guritno sendiri dan klien kami juga harus datang ke persidangan. Harapannya bahkan sebelum itu kita udah bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Dan kami selaku kuasa hukum dari Mas Sabda juga memiliki dedikasi untuk perkara ini agar berakhir pada perdamaian seperti itu. Kami juga ingin mengajak Ibu Wulan Guritno di kemudian harinya untuk dapat menerima tawaran perdamaian dari klien kami seperti itu. Ya karena memang secara hukum kan kita hanya bisa menggugat secara hukum kan, yang benarnya gitu loh. Jadi karena sudah beberapa kali ditagih, tidak ada penyelesaian, ya mau nggak mau kita harus secara hukum menagihnya. Janjinya seperti itu gitu. Enggak, janjinya adalah uang dikembalikan. Kalau memang ada kesepakatan bersama, harusnya kan kalau Wulan atau klien kami tagih, dia kan bilang nggak ada. Cuma kan dia tuh hanya bilang mau membayar, cuman waktunya aja belum ketahuan bayarnya kapan. Gitu. Pengetahuan saya sih kan kalau bicara renovasi kan per termin ya gitu loh. Gitu. Cuman intinya dana talangan yang sudah diberikan Wulan ya senilai yang ada di gugatan itu. Dan Wulan berharap melalui kami juga melakukan penagihan secara hukum agar dana talangan itu dikembalikan. Gini, kita sudah tagih dari sekitar pertengahan 2023 gitu loh. Cuman mundur terus yang akhirnya ya jalan terakhir kan adalah melalui pengadilan kita melakukan gugatan. Udah itu aja sih. Kita sudah tagih ya, memang janjinya Mas Sabda tuh memang ya beberapa kali mundur gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin dananya belum tersedia atau bagaimana. Ya berharap semua baik-baik, uang dikembalikan dan tidak ada ribut-ribut lagi kayak gini aja sih. Ya nggak apa-apa, kita juga kan di sini bukan mau ribut-ribut sebenarnya. Cuma kan ini hanya media untuk melakukan penagihan. Gitu. Kalau memang mau dibayar ya selesai, gitu kan, kita tidak akan panjangin. Seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Kasih. Jadi pada saat sidang pertama, itu diundang penggugat dan tergugat untuk hadir di tanggal tertentu sesuai dengan rilas atau panggilan sidang. Kemudian tergugat tidak datang. Diundang lagi tuh oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk datang biasa 2 minggu kemudian. Kemudian nggak datang lagi. Diundang sekali lagi. Jadi diundang tuh 3 kali total. Kalau sampai tidak hadir lagi, berarti sidang ini kan akan dilanjutkan ke pokok perkara. Jadi penggugat membawa saksi, penggugat membuktikan ada dokumen perjanjian. Kemudian kalau memang ada saksi ahli. Setelah itu diputus langsung oleh majelis hakim. Namanya putusan majelis hakim first take. First take itu tanpa kehadiran tergugat. Dikabulkan semuanya. Putusan sah kalau nggak hadir. Tinggal nanti pihak yang nggak hadir itu ada perlawanan kalau dia mau melawan, namanya first take.
kabar terkait pernikahannya nanti selesai penugasan. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah. Ditempatkan di Intan Jaya, di Sugapa, daerah Sugapa. Kami menggantikan dari Yonif 330 yang dari Divisi 1 Kostrad. Nah, kebetulan daerah Pamtas Mobile ini hanya 4 satuan Kostrad yang ada di sana. Jadi memang hanya Kostrad yang dimasukkan ke situ. Tentara kan harus punya prosedur kan. Ya itu, ya tergantung mereka lah. Ya kayaknya belum ya. Kenapa? Waktunya aja belum ditentuin. Kayaknya belum. Iya, umpamanya hari apanya kayak saya belum dikasih tahu. Yang jelas tukar cincin kan itu kan ini ya. Tapi di tahun ini Om? Ya bisa saja mau tahun ini, mau tahun besok. Saya bilang, ya itu kesepakatan mereka lah itu. Dia berangkat dengan semangat. Amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah. Untuk adik Dana menikah itu adalah ibadah terlambat seumur hidup. Jadi apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik dan kami akan mendukung apapun keputusannya. Waduh, yang saya tahu ya, saya kenal dari kecil nggak pernah seperti itu sih Bang. Nggak ada pernah melakukan kekerasan itu sih, nggak ada sih. Oh iya, itu yang perlu aku lurusin juga sih yang tentang kekerasan itu ya. Sebenarnya kalau kejadian KDRT itu tuh kejadiannya sendiri tuh 26 Desember 2021 kalau aku nggak salah gitu ya. Nah itu memang dia itu tuh ada melaporkan kejadian itu sih gitu. Cuman akhirnya dilanjut lapor lagi tuh di tahun 2023. Jadi jauh sebelum kejadian ini tuh ada kayak gitu. Cuman kan Tamaranya kan tiba-tiba nggak ngomong apa-apa soal si KDRT ini, laporannya juga dia nggak kasih tahu nih ke media atau kemanapun kalau dia pernah lapor gitu kan. Cuma ya tiba-tiba mencuat aja nih kabarnya kalau dia itu seolah-olah nih ngungkit ini, ngelaporin ini gitu kan. Maksudnya sekarang-sekarang ini, sebenarnya itu enggak sih, itu udah lama banget dilaporinnya kayak gitu. Jadi ini tuh terendus sendiri aja gitu loh. Jadi betul pada tanggal 23 November tahun 2023 kemarin, pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan terkait KDRT yang menimpanya. Untuk nomor LP-nya 61-2023-SPKT Polsek Menteng. Itu untuk pasal 351 junto 335. Terkait hal itu, ya yang saya tahu juga ya, kan orangnya juga bukan yang suka kekerasan juga. Ya kalau misalnya memang ada laporan berjalan, yaitu laporan kan lain, kita ingin fokus di permasalahan kasus Andante ini ya, biar cepat selesai, cepat diusut laporan hal tentang Dante ini. Maka dari itu jangan sampai ada 2 laporan dalam satu kasus, takutnya ada kasusnya tenggelam. Gitu sih yang saya takutkan. Dan yang saya mau minta teman juga tolong untuk diperhatikan, Tamara itu lagi pengen banget fokus buat Dante gitu. Jadi minta tolong ada kabar yang kayak misalnya KDRT atau laporan apapun yang lain itu biarkan menjadi masalah yang lain aja. Yang sekarang ini yang dia pengen bener-bener fokusin tuh masalah Dante gitu. Gimana nanti pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu, gimana polisi melakukan penyidikan kayak sekarang gitu. Mau fokusnya untuk Dante aja, jadi nggak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain. Berdasarkan keterangan dari Ketua Apsipor kepada kami dan rekan-rekan yang mengikuti press release kemarin mungkin sudah mendengar ya. Namanya metode multi-metode yang pertama, yang kedua multi-tools, dan yang ketiga multi-informan. Sehingga berdasarkan komunikasi antara penyidik dengan tim ahli lah, maka disepakati siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan. Jadi kami tidak bisa berandai-andai, penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional dan profesional. Nah itu belum tahu juga tanggalnya kapan, ngelihatnya juga kami dari berita
dari link berita bahwa akan diadakan konstruksi ya. Kalau bisa hadir sih kami ya pengen hadir ya, pengen lihat, cuma ngeliat aja deh. Ya harus siap. Sementara kalau untuk puas ya yang penting pelakunya sudah dipolisikan dulu, sudah menjadi tersangka, tinggal kita mau kawal aja tetap ke pasal pembunuhan berencana ya 340 biar kasusnya tidak berhenti. Kan sudah di media itu sudah teman-teman udah mengawal itulah dari awal. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Ayo kita kawal kasus ini sampai ke pasal 340 itu tadi. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka itu diminta hukuman seberat-beratnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.